Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat datang di channel Logos Mansa. Nah, pada kesempatan hari ini, di PCC akan memberikan materi fisika. Sebelum melihat video materinya, silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Tidak semua dari kita suka menyiram tanaman sore hari kan? Tapi kita semua pasti pernah menjahili teman kita dengan menyiramnya dengan selang air. Ketika teman kita lari, kita refleks menutup sebagian lubang di selang dengan jempol dan membuat pancurannya semakin jauh sehingga mengenai teman kita. Secara tidak sadar, kita telah menerapkan prinsip hukum Bernoulli loh. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Fluida bukan berarti air ya, tetapi zat yang bisa mengalir. Itu berarti gas juga termasuk ke dalamnya. Ini adalah tokoh yang mengungkapkan tentang hukum Bernoulli. Berikut ini ada 5 contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tangki air bocor. Di rumah kalian pasti ada tangki air seperti gambar ini kan? Bayangin deh, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dengan meminta tolong untuk menguras tangki itu. Apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu bingung kan? Tidak perlu bingung, kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya air keluar kan? Tapi masalahnya berapa lama kamu harus menunggu sampai air habis? Hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil tersebut. Ini rumus hukum Bernoulli yang bisa dipakai. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak, maka kita bisa anggap kecepatan V sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi rumus berikut ini. Kalau setelah begini, kita bisa hilangkan kerapatannya menggunakan rumus ini. Kedua, mengendarai sepeda motor. Siapa yang pernah lihat orang naik motor, lalu bagian belakang bajunya terbang dan menggembung? Hal itu juga membuktikan hukum Bernoulli loh. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga menjadi menggembung. 3. Menekan selang air. Nah, hal yang satu ini pasti sering banget kalian lihat. Kalau lagi nyiram air, pasti kita suka menekan ujung selang air biar pemancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli yang perlu diingat bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. 4. Gaya angkat pesawat. Ketika mau terbang, pilot akan mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Desain pesawat harus benar-benar diperhitungkan dengan seksama. Makanya, untuk bisa terbang, para pendesain pesawat memperhitungkan menggunakan hukum Bernoulli. Pasti akan terlihat kalau
kalau kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. 5. Cerobong asap. Hal ini terjadi pada cerobong asap industri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di akhir video. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.